Dan emas ternyata terdorong sampai 1938, itu berarti berada kurang lebih di atas level resistance neckline. Dan apakah ini saatnya kita men-switch strategi atau merubah strategi menjadi buy atau tidak? Itu yang kita coba lihat untuk kali ini. Termasuk juga nasib pound sterling yang ternyata sempat spike sampai 1.2912. Yang kelihatannya kalau misalkan kita lihat di sini grafik H4 dari Treasury menunjukkan pola penurunan. Mungkin saja sekedar koreksi, tapi kita lihat terlebih dulu. Anda bisa menggunakan dua cara di sini teman-teman, antara menggunakan Fibonacci retracement atau cukup menarik garis trend line supaya nantinya terlihat apakah dia sudah terjadi perubahan tren atau tidak. Satu sisi, cara yang paling cepat adalah Anda bisa lihat di sini kondisi di mana MACD sudah crossover, kemudian bar atau volume dia sudah merah dan berada di bawah 0% semakin tinggi. Jadi kita tinggal tunggu saja ini MACD melintas ke areal bawah dan itu akan jauh lebih kuat untuk pola penurunannya. Nah, oke. Selanjutnya kalau kita perhatikan, katakanlah saya menarik garis trendline saja teman-teman. Kita gunakan bottom yang ini dengan bottom yang kedua berikutnya. Dan Anda bisa lihat dia sedang menguji areal trendline support dan kita tunggu saja apakah dia mampu untuk tembus atau justru rejection. Jadi kurang lebih kalau saya tandai arealnya akan ada di sini. Kemudian yang kita tunggu adalah apakah dia terpantau dengan sempurna naik atau dia justru tertekan turun. Nah, jadi ini indikasi yang paling bagus untuk kita lakukan, apalagi kalau didukung dengan MACD. Jadi, kalau misalkan katakanlah ini dalam pola penurunan dan akhirnya tembus di bawah 0%, maka yang kita harapkan ini semakin kuat untuk tekanan turun. Itu pun dengan catatan semua harus dilalui dan kita harus cek lagi apakah dia mampu untuk tembus level resistance support atau support trendline ya. Apakah dia mampu ditembuskan di areal 3,970% atau tidak. Semua ini masih tetap 50-50 dan kita tinggal tunggu beberapa jam ke depan. Tapi apakah kondisi dari daily candle-nya memungkinkan? Oke, kita cek lebih dulu. Daily candle ternyata kembali tutup dengan bearish dan seperti biasa kita ingat yang kemarin kita sampaikan, rejection, yes, betul-betul terjadi persis dengan apa yang kita gambarkan, yang kita curigai, resisten 4089%, murni dia menjadi tembok yang cukup tebal. Jadi ini adalah bearish engulfing, kemudian dia wajar untuk pola penurunan. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan lagi, sangat wajar kalau kita berharap ini penurunan. Cuman masalah sampai sejauh apa, itu yang perlu kita tinjau ulang, karena kita masih tetap wait and see sampai statusnya besok kurang lebih dari data dari CPI AS. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US dollarnya, tentunya yang membuat penurunan signifikan terhadap US dollar adalah terkait dengan penurunan dari pasar Treasury tadi. Jadi kalau kita perhatikan candlestick kemarin ditutup dengan bearish dan lagi-lagi formasinya lebih rendah. Jadi lower high, kemudian lower low. Saya rasa ini juga menunjukkan indikasi gagalnya untuk kenaikan. MACD kembali belok dan juga crossover di bawah dan barnya kembali muncul dengan merah. Jadi sesimpel itu, posisinya dolar melemah, US Treasury turun, sehingga akhirnya kemungkinan harusnya kita bisa merubah strategi kita untuk emas terutama. Tapi kita lihat terlebih dulu karena malam hari tidak ada data ekonomi. Oke, ini adalah kondisi dari grafik H4-nya. Posisinya sudah jelas tembus, lalu kemudian sempat, ya katakanlah mungkin retest resisten, gagal naik, lalu kemudian turun, support kedua ditembus, sempat recover, kemudian turun. Oke, berarti trendline yang ini saya hapus, dan Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement-nya kalau misalkan Anda perhatikan di sini, sebetulnya ini juga sudah dijebol. Jadi yang harus Anda lakukan berikutnya adalah Anda harus tarik yang namanya Fibonacci expansion. Ya, ini gunanya untuk mengetahui atau mengukur kurang lebih target berikutnya. Atau cara lainnya, teman-teman bisa cek di sini dengan posisinya adalah ya tinggal tunjukkan saja settingan angkanya kita tambahkan ke angka berikutnya. Tapi kalau tidak, maka teman-teman bisa gunakan Fibonacci expansion. Atau cara lainnya adalah pindahkan Fibonacci tersebut ke wave yang terakhir. Ya, jadi kalau misalkan ini berarti bagian bottomnya atau 0%-nya atau ya kurang lebih yang paling rendah itulah di satu candle sebelumnya. Jadi kalaupun terjadi kenaikan, kita asumsikan kenaikan tersebut relatif sesaat sebelum akhirnya rejection turun kembali, mungkin saja sampai 101.20-an. Ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin gunakan Fibonacci expansion, ya teman-teman tinggal cek di sini ya untuk menggunakan Fibonacci expansion. Artinya ataupun projection bisa saja digunakan. Jadi kalau misalkan di sini pilihannya adalah menggunakan yang ini.
Ya, caranya teman-teman tarik dari level tertingginya. Oke, jadi level tertingginya kalau misalkan kita masih menggunakan Fibonacci yang sebelumnya di atas, berarti kita tarik saja dari Fibonacci-nya dari area paling tinggi. Dan itu berarti arealnya akan berada kurang lebih dari area ini. Saya tarik yang pertama, puncaknya, kemudian tarik yang kedua, bottomnya, dan pantulan terakhir di area ini. Dan inilah dia posisi dari target berikutnya, penurunan untuk US dollar kemungkinan akan berada di kisaran 101.50 atau 101.20 persis dengan gambar kita tadi. Hanya saja pullback atau retest sebelum dia akhirnya turun itu diperlukan. Oke, berarti kita coba lihat untuk malam hari karena kondisinya kalau lihat dari sini posisi pound sterling sudah beruntung dia spike sampai 1.2912, tapi saya ingatkan jangan terlalu buy karena kita melihat di sini kondisi H1-nya pun dia kecenderungannya sudah ada puncak higher high, tapi kondisi dari RSI kecenderungannya adalah lower high. Nah, di grafik H4-nya kalau teman-teman perhatikan ini dia sudah tembus level 1.848, tapi entah kenapa posisi dari katakanlah RSI justru malah lebih rendah, padahal di sini lebih tinggi. Jadi target yang terdekatnya kita katakan ini sebagai potensialnya harusnya ada koreksi turun. Walaupun demikian bisa saja untuk mencari level buy karena mungkin koreksi saja, atau mungkin malah kita switch strategi menjadi sell karena posisinya dikhawatirkan kalau misalkan penutupan candlenya seperti ini, maka ini mengisyaratkan tentang bearish divergence, dan bearish divergence itu biasanya confirm untuk pola penurunan. Ya, walaupun lagi-lagi jeleknya atau negatifnya adalah kita tidak bisa mengukur seberapa dalam penurunan ataupun koreksi tersebut. Jadi kita asumsikan paling mentok 1.2787. Dengan catatan teman-teman, selama teman-teman tidak melihat dia turun di bawah 1.2787, berarti hati-hati, kemungkinan dia akan bisa balik lagi ke atas. Apalagi kalau kondisinya katakanlah mereka mengantisipasi dengan data GDP di hari Kamis untuk pound sterling, kemudian secara global juga mengantisipasi data inflasi Amerika yang diperkirakan akan turun besok, sehingga dolar kecenderungan melemah tadi. Ya, jadi weak dollar adalah keuntungan untuk sisi pound sterling yang harusnya masih bisa naik, dan itu kelihatannya kita simpulkan saja bahwasanya kondisi dari bearish divergence mungkin belum tentu akan menyeret pound sterling lebih rendah. Tapi lagi-lagi bermain dengan posisi daily yang kita lihat di sini, candlestick memang sempat turun lebih panjang seperti itu, tapi hati-hati dia tidak tembus bagian bottom dari candlestick bullish sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya memang dia sempat turun tapi tidak turun di bawah level low-nya dia. Jadi artinya kemungkinan untuk kecenderungan naik itu masih ada, dan yes, running price atau candlenya masih tetap running. Jadi kita simpulkan bahwa kondisi divergence-nya belum resmi terbentuk. Tapi hati-hati, selama dia tidak ditutup di atas 1.2900, maka itu adalah kemungkinan dia akan kembali turun. Oke, kemudian beralih kepada crude oil yang ternyata kalau kita perhatikan dari grafik daily, lagi-lagi permasalahan muncul saat dia mau tembus 74. Kemarin dia tertingginya 74.13, sementara yang kita butuhkan adalah penembusan di atas 74.70-an. Apa yang terjadi? Posisi candlenya ditutup dengan katakanlah inilah hammer ataupun inilah honeymoon ya. Karena setelah 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih 8 minggu berturut-turut dengan bullish candle. Jadi asumsi saya harusnya dia akan terjadi koreksi, dan koreksinya normal karena itu adalah berarti pullback maksimum sampai level 71 sebelum nantinya dia akhirnya melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata dia boleh saja tembus di atas 7470, Anda boleh switch strategi follow buy saja. Potensi target terdekat adalah 75.30 atau 75.90 ya. Dan kalau misalkan tembus lagi 75.90, Anda boleh pertahankan posisi buy, tapi kalau tidak segera exit karena dia kemungkinan rejection turun. Ya, selama 61.8% itu tidak ditembus, maka kita berpeluang untuk melihat rejection turun kembali. Nah, di grafik keempatnya sangat mudah. Kalau misalkan kita gunakan Fibonacci seperti kemarin, saya masih belum lihat tanda-tanda bahwa dia akan tembus dulu 73.89. Walaupun ya katakanlah weak dollar ataupun US Treasury-nya masih tetap melemah. Jadi kita masih anggap ini ada peluang 50-50 antara dia tembus ke atas, dan hati-hati lagi-lagi 74.70 belum tentu ditembus langsung. Jadi kalaupun misalkan kita mau, yang paling aman sebetulnya cari level buy-nya adalah di level 72.20 atau yang paling aman lagi 71.30. Jadi untuk sementara saya masih pertahankan outlook untuk sell crude oil sementara waktu, tapi dengan catatan begitu tembus level 74.70 ubah strategi menjadi buy. Selama itu tidak tembus, Anda masih tetap pertahankan sell. Atau
langkah lain, opsi lain, alternatif lain untuk sell adalah menunggu sampai level 74.00. Anda bisa pasang stop loss di atas 74.70. Tapi kalau misalkan mau untuk melakukan buy, pilihannya adalah di 72 atau di 71 atau saat 74.70 tersebut ditembus. Lalu kemudian terakhir yang ada di grafik emas. Saat ini kita belum melihat konfirmasi apakah dia betul-betul resmi tembus level neckline atau tidak. Ingat, neckline untuk saat ini kita berada di area 1932-1934. Yang dibutuhkan adalah closing price atau candlenya berada di atas level neckline. Sederhananya seperti itu. Sementara untuk saat ini, walaupun level high berada di 1938, Anda bisa lihat di sini candlestick masih tetap berjalan, jadi kita tidak simpulkan bahwa dia sudah tembus. Jadi masih ada peluang, bisa saja candlenya ditutup sebagai doji. Kalau itu yang terjadi, maka siap-siap mungkin saja dia akan terjadi rejection turun. Tapi secara keseluruhan, kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya inverse head and shoulder, maka kemungkinan posisinya adalah penembusan, lalu kemudian sampai target utama di kurang lebih 1970-1972. Tapi hati-hati, karena 50% candle atau 50% target kurang lebih di 1950-an kemungkinan akan menjadi kendala. Tapi untuk saat ini, saya perkirakan kenaikan mungkin akan tertahan dulu sampai 1942-1952, karena market masih enggan untuk agresif atau terlalu agresif sampai besok malam. Nah, satu hal teman-teman, posisinya kemarin memang dia sempat turun sampai 1912, tapi ingat, level support kita adalah 1907. Selama dia tidak tembus 1907, maka ini masih tetap terbuka untuk bullish. Dan catatan pula terakhirnya adalah 1934 harus tembus. Selama 34 tidak tembus, maka bullishnya masih tetap bisa diganggu oleh kondisi bearish. Jadi sideways track, saya rasa 1912 sampai 1934 masih sangat memungkinkan sampai besok malam. Anda masih boleh sell di dekat resisten, tapi ingat stop loss-nya harus di atas resisten. Tapi kalau misalkan Anda ingin buy, sebaiknya dekat support, itu yang paling bagus, atau menunggu sampai neckline ini benar-benar confirm ditembus, karena kita masih menantikan inverted head and shoulder. Nah, di grafik daily-nya, kalau Anda perhatikan dan tentunya ingat dengan yang kemarin kita sampaikan, posisinya adalah 3 candle, ya. 3 candle yang pertama di sini itulah kita sebut dengan morning star. 3 candle berikutnya di sini kita sebut dengan morning star, dan kita mencurigai, ya, sekali lagi mencurigai potensi dari double bottom yang ada di grafik daily, dan neckline-nya sepertinya juga sama 1932-1934. So, karena posisinya sudah 1938, saya asumsikan retest 1930, dan selama dia tidak turun lagi di bawah 1930, sebaiknya nanti malam kita incar posisi buy. Jadi ini yang harus kita perhatikan, terutama di grafik H1. Kalau kita perhatikan di sini, masih ada kemungkinan untuk koreksi, jadi jangan buru-buru. Posisinya adalah higher high dan lower high. Jadi asumsi saya, koreksi sampai 1927 saya rasa cukup bagus. Kalaupun mau lakukan buy, mungkin saya lebih nunggu ke level 1922. Ini yang paling minim dengan resikonya. Sementara kalau Anda follow buy, pastikan betul-betul next candle dibuka di atas 1934. Oke, jadi kurang lebih sampai nanti malam, perhatikan saja candle price kira-kira ditutup di atas 1934 atau tidak. Lalu kemudian pastikan juga bahwa dia tidak turun kembali di bawah 1922. Karena itu adalah solusi yang paling ideal untuk meminimasi resiko, dan juga kita masih tetap menantikan apakah inverted head and shoulder tersebut confirm apa tidak. Begitu confirm, silakan switch strateginya menjadi buy. Tapi ingat, selalu menggunakan stop loss, karena kita belum melihat potensi kenaikan lebih lanjut, berhubung besok adalah data besar inflasi.